Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka, yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin, yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ada dua tokoh Bapak Ibu yang kita harus bicarakan di Matius 2 ayat 1-12, dan tema kita adalah Blessing for the Nations. Pertama, Herodes Agung. Kita perlu lihat ada dua tokoh yang saya mau bicara dalam tema berkat bagi bangsa-bangsa ini. Adalah yang pertama, Herodes Agung. Dikatakan di ayat 1 tadi, Yesus lahir di Bethlehem. Sesudah Yesus lahir di Bethlehem, zaman Raja Herodes. Raja Herodes yang dimaksud di sini adalah Herod the Great, Herodes Agung. Herodes Agung ini terkenal sebagai seorang raja yang hebat di Israel karena dia membangun banyak hal. Dia membangun bait suci yang megah di Yerusalem. Dia membangun kota Yerusalem dengan baik. Bangunan-bangunan konstruksi di Yerusalem itu terbangun karena dia. Herodes Agung, Herod the Great, ini bapak dari Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis. Dia raja yang mampu, dia bikin pembangunan banyak pembangunan. Dia bangun bandara, jalan tol, pelabuhan, itu bukan dia. Kalau misalnya di zaman sekarang kayak gitu, Herodes Agung ini dia raja yang luar biasa. Tapi Herodes Agung ini juga adalah seorang raja yang sangat kejam. Karena dia membunuh istri dan anak-anaknya, anak kandungnya. Dia bunuh karena takut mereka akan menggulingkan dia. Herodes Agung ini raja yang cukup ditakuti. Ditakuti pertama karena dia memang kejam dan katanya ada yang bilang agak gila. Dan juga karena dia memang tunduk kepada Roma. Ketika kita menyiapkan Natal dan dekorasi kandang domba, lalu ada orang Majus datang, kita membayangkan apa? Kita membayangkan suasana yang romantis gitu kan, syahdu dan romantis. Wow, baby in the manger gitu kan. Away in a manger, no crib for a bed. Atau Silent Night, Oh Holy Night gitu kan. Teduh dan rasanya apa ya? Hati kita tergugah gitu melihat keagungan dan kesyahduan itu. Tapi cerita Natal dalam kaitannya dengan orang Majus dan Herodes, ini bukan cerita syahdu teman-teman. Kalau dibikin film live langsung itu cerita itu ditampilkan langsung, itu nggak akan jadi cerita syahdu. Itu nggak akan jadi cerita yang menyenangkan, itu nggak akan jadi cerita yang romantis sama sekali. Karena tokohnya nomor satu adalah seorang gila namanya Herodes Agung. Yang bunuh anak kandungnya, bunuh istrinya karena dia pikir mereka mau menggulingkan dia. Lalu setelah ayat 2, ayat 3 teman-teman coba lihat. Ketika, artinya waktu Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kata terkejut di sini artinya bukan terkejut, oh ya, kamu nanya. Bukan,
Kata terkejut di sini itu adalah terkejut, kaget dan takut. Terkejut, terrified. Jadi ketika Herodes mendengar seorang raja baru lahir, berita yang dibawa oleh orang Majus, orang-orang dari Persia ini, Herodes terrified, kaget, takut. Kaget dalam arti takut, gempar. Raja yang baru lahir itu harusnya lahir di istana raja. Iya kan? Putra raja menjadi raja. Tapi ini orang asing datang dan bilang ada raja yang baru lahir. Wajar orang Majus datang ke istana. Karena mereka pikir raja itu lahir di istana. Lalu siapa? Terjadilah kegemparan di seluruh Yerusalem. Dan Herodes mengumpulkan imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi. Di mana raja yang baru lahir itu? Dan mereka tahu. Luar biasa. Ayat 5 dikatakan, di Bethlehem. Mereka tahu. Mereka tahu. Ini mengejutkan. Imam-imam kepala ahli-ahli Taurat tahu akan ada raja lahir di Bethlehem. Artinya, para pemimpin agama, para ahli Taurat itu memang ahli Taurat. Mereka tahu firman Tuhan. Mereka tahu kebenaran. Mereka tahu semua. Tahu. Bukan mereka nggak tahu. Mereka tahu. Tapi masalahnya mereka tidak terlalu peduli aplikasinya bagaimana. Nah, itu yang sering jadi masalah juga hari ini. Banyak orang bukan nggak tahu firman Tuhan. Tahu firman Tuhan. Masalahnya banyak yang kemudian tidak peduli aplikasinya. Tahu tapi aplikasinya nggak peduli. Nah itu yang bisa kita lihat dari para pemimpin agama waktu itu. Waktu itu ya, waktu sekarang mungkin nggak gitu. Nah mereka tahu di Bethlehem. Lalu apa yang Herodes Agung ini lakukan? Herodes Agung ini panggil orang-orang Majus itu. Kalian pergi ke sana, sembah dia, lalu pulang kasih tahu saya lokasinya di mana. Sherlock sama saya lokasinya di mana, supaya saya juga datang untuk menyembah dia. Dan ketika mereka berangkat, Alkitab bilang apa? Bintang dari timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Belum ada Google Maps waktu itu. Tapi bintang itu jadi maps-nya. Dan mereka sampai di rumah di mana Yesus ada dan mereka sujud menyembah, memberikan emas, kemenyan dan mur. Dan ayat 12, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah teman-teman, Herodes Agung ini mengerikan sekali. Setelah cerita itu, ayat selanjutnya, Yusuf dapat mimpi. Pergi ke Mesir. Kenapa? Karena ayat 16 sampai 18, Herodes bertindak. Orang Majus tidak kembali ke Herodes, tidak Sherlock di mana lokasi bayi itu. Herodes akhirnya tahu. Bethlehem kan? Tanya sama para pemimpin agama, lahirnya di Bethlehem. Iya, lahirnya di Bethlehem. Oke, kalau gitu, kirim pasukan ke Bethlehem. Bunuh semua anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Itu bukan adegan yang syahdu romantis, teman-teman. Itu horor. Itu horor. Berapa banyak ibu yang menangis meraung-raung. Rahel menangis dan tidak mau dihibur. Dinubuatkan seperti itu kan. Karena hari itu hari yang mengerikan sekali. Ini orang gila banget. Supaya nggak ada raja yang bisa mengancam kekuasaannya, bunuh semua bayi di bawah 2 tahun. Dan dia merasa aman. Masuk akal karena anak kandung sendiri dia bunuh. Herodes Agung ini. Jadi teman-teman, tokoh Natal kita hari ini pertama adalah seorang pemimpin tiran, gila, haus darah, mengerikan. Itu cerita hari ini. Gimana? Cukup
mengharukan sebagai cerita Natal. Lalu tokoh berikutnya adalah ini, orang-orang Majus dari timur. Bagaimana mereka bisa datang menyembah, membawa emas, kemenyan, dan mur? Ini orang-orang siapa? Itu gambarnya menyederhanakan, karena kalau dia gambarin rombongan orang Persia yang datang ke Yudea, gak mungkin cuma 3 unta, bawa emas, ya kan? Gak mungkin cuma 3 unta. Setidaknya ada pengawal, ada unta yang khusus bawa perbekalan, ada unta yang khusus bawa barang-barang untuk dipersembahkan, bawa hantaran. Bawa hantaran untuk pernikahan aja nggak mungkin cuma 3 unta kan? Siapa mereka? Orang Majus dari timur itu mengacu ke orang-orang Persia, orang-orang ahli perbintangan, astrolog. Dan mereka mempelajari astronomi, perbintangan, tapi dikaitkan dengan primbon. Ngerti ya? Kalau zaman sekarang astronomi memperhatikan perbintangan tapi nggak kaitkan dengan primbon. Nah, kalau orang Majus dari timur ini, mereka memperhatikan perbintangan dan mereka mengaitkannya dengan cerita-cerita ancient story, cerita-cerita primbon kalau bahasa orang Jawa bilangnya. Jadi saya pakai kata primbon aja ya Bapak Ibu. Nah, mereka mengaitkannya dengan primbon yang ada. Jadi kalau ada bintang seperti ini, ada cerita di mana? Oh, kalau bintang seperti ini raja akan lahir. Ada bintang seperti ini muncul, raja akan mati. Ada bintang seperti ini, rajanya akan ke kamar kecil. Misalnya kayak gitu. Ada cerita dan mereka kaitkan dengan perbintangan. Dan mereka ini bukan umat Allah. Agama mereka Zoroaster di Persia. Dan mereka gak kenal Allah. Mereka bukan umat Allah, tapi mereka melihat bintang dan mereka menemukan bintang ini hanya muncul kalau ada raja besar yang telah lahir. Karena itu mereka mempelajari posisi bintang itu dan menemukan lokasinya di Yudea. Oh, raja Israel lahir, raja di Yehuda lahir. Dan mereka datang. Datang ke Herodes, mereka kaget, Herodes nggak tahu. Dan yang menarik adalah setelah dari Bethlehem, mereka dapat mimpi. Bapak Ibu kalau baca Lukas, Injil Lukas, Lukas menceritakan peristiwa kelahiran Yesus, dia cerita tentang malaikat. Ya kan? Malaikat menampakkan diri kepada Maria, malaikat menampakkan diri kepada Zakaria, malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala di padang. Tapi kalau Matius nggak pakai malaikat, Matius pakai mimpi. Nah, orang Majus dari timur ini mendapat mimpi. Lalu setelah itu mereka bangun, I have a dream, langsung nyanyi gitu, a song to sing. Dreamnya adalah Herodes bohong. Dia mau bunuh anak itu. Karena itu kalian jangan balik ke Herodes. Lewat jalan lain pulangnya. Mimpinya gak bagus, gak enak. Setelah itu mereka pergi lalu Yusuf dapat mimpi lagi. I have a dream. Mimpinya apa? Kabur. Kabur ke Mesir. Kalau gak kabur kalian akan dibunuh. Anaknya akan dibunuh. Tuhan bisa beri mimpi untuk membuat kita kabur dari kebinasaan yang akan datang. Herodes dan orang Majus. Herodes dan orang Majus dalam cerita kita ini sebenarnya memimpin kita untuk merenungkan tentang 2 kata. Fear versus faith. Ketakutan dan iman. Herodes itu lambang orang yang hidup dalam ketakutan. Orang Majus adalah orang yang punya iman. Setidaknya dalam cerita ini, mereka beriman kepada kekuatan supranatural yang datang kepada mereka dan memberi petunjuk kepada mereka. Herodes hidup dalam ketakutan seumur hidupnya. Hidup dalam ketakutan bahwa posisinya sebagai raja akan diancam. Dia melihat semua orang sebagai ancaman baginya. Bahkan istri dan anak kandungnya pun dilihat sebagai ancaman dan dia bunuh. Sisanya cuma 3 anak aja. Mengerikan sekali. Bapak Ibu, hidup ini akan membawa peristiwa-peristiwa. Hidup ini seperti perjalanan kan. Ketika kita masih kecil, hidupnya senang gitu.
Waktu ku kecil hidupku amatlah senang, senang dipangku dibantingnya. Gitu kan. Waktu kecil hidupnya senang banget. Ada orang tua perhatikan, tapi kalau di Dreamhouse kita menemukan ternyata banyak anak kecil yang hidupnya nggak senang juga gitu. Karena daripada dipeluk malah dibanting-banting. Hidup akan membawa banyak peristiwa. Dari kecil beranjak dewasa, semakin kita dewasa kita akan menemukan banyak hal dalam hidup ini yang bisa membuat kita takut. Banyak hal yang bahkan Bapak Ibu, banyak hal yang perlu ditakuti dalam hidup ini. Anak-anak muda saya kasih tahu, ada banyak hal yang perlu ditakuti di hidup ini. Kenapa? Karena dalam hidup ini kita berhadapan dengan manusia lain. Dan saya mau kasih tahu, dalam hidup ini ada banyak hal yang bisa membawa ketakutan. Dan the great revelation is, pewahyuan yang besar adalah tahu dari mana asalnya ketakutan itu. Lihat kiri kanan. Dari situ. Hidup bisa membawa banyak ketakutan. Dan dari mana datangnya ketakutan itu? Dari orang di kiri kanan kita. Dari sesama manusia kita, teman-teman. Kenapa ada perang? Kenapa ada bencana? Kenapa ada pandemi? Bukan karena kucing. Bukan karena anjing gitu. Saya tuh paling kasihan sama anjing. Jalanan macet, anjing yang salah. Aplikasinya error, anjing juga yang kena. Apa salahku gitu kan? Bahkan kucingnya pipis sembarangan, anjing juga yang dimarahin gitu. Lucu, ada teman saya marah sama kucingnya. Anjing banget sih kucing ini. Itu kucing bukan anjing. Yang membawa ketakutan dalam hidup manusia adalah manusia sendiri, teman-teman. Yang membawa bencana dalam hidup manusia adalah manusia sendiri. Yang perlu kita waspadai dan kita perlu takuti dalam hidup kita adalah sesama manusia. Gak mau setuju? Mikir dulu lah kalau gitu. Yang membawa bencana dalam hidup manusia adalah manusia sendiri. Kalau manusia itu terlalu global berpikirnya, yang membawa hal persoalan dalam hidup kita adalah manusia sendiri. Entah itu diri kita atau orang yang lain. Bahkan kadang-kadang orang yang dekat dengan kita. Karena itu Herodes adalah seorang yang sangat logis. Sangat rasional. Dia hidup untuk dirinya sendiri. Dia hidup untuk kekuasaannya sendiri. Bodoh amat anak kandung. Kalau dia mengancam saya, bunuh. Apalagi anak-anak orang. Bodoh amat balita. Karena dia gak mikir soal itu. Dia gak mikir lucunya anak kecil, apa salahnya mereka. Salahnya mereka karena mereka membuat saya takut. Itu kata Herodes. Dan teman-teman, Herodes sudah lama mati. Tapi roh Herodes masih ada hari ini. Teman-teman, di mana roh Herodes itu? Coba lihat kanan kiri. Saya kasih tahu. Pewahyuan yang pertama yang luar biasa adalah ketakutan itu datangnya dari manusia. Pewahyuan yang kedua yang sama besarnya adalah manusia yang mana? Manusia ini. Lihat diri sendiri. Roh Herodes gak jauh-jauh. Ada di dalam diri kita. Kita semua berpotensi jadi Herodes Agung yang bunuh anak kandungnya. Berpotensi jadi Herodes Agung yang bunuh balita. Supaya apa? Supaya keinginannya tidak terhalangi. Supaya egonya tidak terhalangi. Supaya kepentingannya tidak terganggu. Coba pikir Bapak Ibu. Ketika kita mementingkan diri kita sendiri, kita sudah dirasuki roh Herodes. Kenapa? Karena kita rela bunuh yang lain. Supaya kepentingan kita terpenuhi. Itu fear. Itu ketakutan, teman-teman. Begitu takut, gak bisa dapat yang kita mau.
kita bunuh semua yang menghalangi kita. Bapak Ibu, fear, ketakutan, hidup membawa ketakutan. Dan tahu ketakutan dari mana? Ketakutan itu dari sesama manusia. Sesama manusia yang gimana? Sesama manusia yang seperti kita. Kita bisa jadi Herodes Agung kalau kita mementingkan diri sendiri dan mengutamakan ketakutan. Kita percayanya pada fear, kita percayanya pada ketakutan. Kalau kita percaya pada ketakutan, teman-teman, semua akan jadi musuh. Semua akan jadi ancaman. Dan kita akan hidupnya mengerikan sekali seperti Herodes. Antitesis dari Herodes adalah orang Majus. Orang Majus ini gak percaya Tuhan. Ini orang Israel. Tapi mereka percaya pada apa? Bintang. Karena bintang itu diukur, dihitung dengan teliti, dengan matematika yang teliti. Bintang yang gak mungkin salah. Dan mereka percaya pada revelation of the spiritual, of the supernatural. Mereka percaya pada pewahyuan ilahi, mimpi. Jangan ke Herodes, Herodes jahat. Lewat jalan ini. Karena mereka percaya pada yang tidak kelihatan, teman-teman. Mereka melakukan tindakan yang membawa berkat. Mereka memberkati bayi Yesus. Emas, kemenyan, dan mur. Emas itu jadi modal untuk Yusuf lari ke Mesir. Iya dong, ke Mesir tiketnya berapa? Mendadak lagi belinya kan. Coba beli tiket pesawat mendadak, mahal pasti kan. Yusuf mendadak harus ke Mesir. Untung orang Maju sudah bawa emas. Jadi mereka bisa ke Mesir. Tinggal beberapa tahun di Mesir. Modal untuk hidup di Mesir dibawa oleh orang Majus kepada Yusuf. Kalau mau bikin quote di status Facebooknya bisa pakai ini. Iman membawa sukacita dan damai. Ketakutan membawa kekejaman dan ratap tangis. Karena itu, pilih mana? Pilih beriman atau takut? Beriman kepada yang tidak kelihatan. Itu artinya ketika kita baca firman Tuhan dan Tuhan bilang ini, kita lakukan walaupun ada resikonya. Kita lakukan walaupun kok gitu ya? Itu iman, teman-teman. Dan iman tidak bisa tanpa perbuatan. Iman yang cuma ngomong itu bukan iman. Itu gombal namanya. Iman itu dilakukan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita lakukan, Tuhan mau apa? Tuhan bilang pergi. Kerjakan pekerjaan Tuhan. Kita bisa beriman atau takut. Kalau takut, kita akan bilang, gak ada uang Tuhan. Dan gak ada ngepeng. Orang Batak bilang kan, Tuhan opso. Orang Korea bilang gitu. Uangnya gak ada, no money Tuhan. Gak ada uang Tuhan. Itu takut. Tapi kalau beriman, kita ayo. Yesus dan murid-murid di tempat sepi, 5.000 orang laki-laki gak makan, belum makan, lapar. Mereka bilang, Yesus ini orang-orang lapar gimana? Yesus bilang, kasih makan. Kalau takut, mereka bilang, duit dari mana Tuhan? 5.000 orang ini. 200 dinar pun gak cukup. Tapi karena beriman, Andreas bilang, ada 5 roti dan 2 ikan. Dan 5 roti dan 2 ikan membuat 5.000 orang laki-laki itu kenyang. Bahkan ada sisa 12 baku. Hidup teman-teman akan selalu membawa kita pada persimpangan, mau beriman atau mau takut. Your call, pilihanmu. Mau beriman atau mau takut. Ketika Tuhan pimpin ke suatu tempat, mau percaya pada pimpinan Tuhan atau mau lihat keadaan di sekitarnya yang menakutkan. Kalau mau lihat keadaan sekitarnya yang menakutkan, kita akan bunuh orang. Bunuh dalam tanda kutip. Kita akan bunuh kehidupan dengan kekhawatiran kita. Ketakutan membawa kebinasaan dan tangisan. Tapi iman membawa mujizat. Iman membawa berkat. Berkat datang ketika apa? Ketika kita taat pada firman Tuhan untuk pertaruhkan nyawa. Itu berkat. Itu berkat. Berkat itu adalah kalau kita pertaruhkan nyawa baru lihat berkat. Tapi
Parahnya banyak orang gak mau pertaruhkan nyawa untuk Tuhan, tapi berdoanya Tuhan berkati kami. Tuhan pasti berkati Bapak Ibu. Tuhan itu pasti berkati. The Lord bless you and keep you. Tuhan pasti berkati. Gak usah tanya lagi. Tapi kalau mau lebih, pertaruhkan nyawa dulu untuk Tuhan. Kalau kita pertaruhkan nyawa untuk Tuhan, lihat mujizat akan terjadi. Jadi, hidup akan membawa banyak hal yang menakutkan. Bawa orang-orang, teman-teman. Anak-anak teologi saya kasih tahu, pekerjaan yang paling mengerikan adalah menggembalakan. Karena kita bukan menggembalakan domba. Kalau gembalakan domba gampang, ya kan? Domba yang penting ada rumput dan air, udah aman. Masalahnya, gereja Kristen menganalogikan memimpin jemaat sebagai menggembalakan. Sehingga anak teologi salah paham, enak ya menggembalakan. Enggak, emang anak angon bebek? Enggak, yang kita gembalakan itu manusia. Manusia bukan domba teman-teman. Karena itu adalah pekerjaan yang paling mengerikan. Dan menakutkan. Saya bilang sumber ketakutan adalah manusia. Kalau tahu sumber ketakutan adalah manusia, masih berani pimpin manusia yang lain. Pimpin diri sendiri aja menakutkan kadang-kadang. Rumah tangga bisa jadi tempat yang menakutkan sekali. Ketika tidak ada iman di dalam rumah itu. Jadi Bapak Ibu, pilih mana? Ketakutan atau iman? Ciri ketakutan adalah mementingkan diri sendiri. Ciri iman adalah mempertaruhkan nyawa demi Tuhan. Biar kelihatannya pendetanya keren, quote terakhirnya harus bahasa Inggris. We can choose fear and become a threat to others as well as ourselves. Kita bisa pilih ketakutan dan jadi ancaman bagi orang lain. Dan juga diri kita. Ketakutan membuat diri kita menjadi ancaman. Bukan hanya bagi orang lain, bagi diri kita juga. Karena kita akan melakukan hal-hal yang membinasakan. Or we can choose faith, trust in God, and welcome a joy that will become contagious to others. Atau kita bisa pilih iman. Iman itu apa? Percaya pada Allah yang tidak kelihatan. Dan dengan percaya pada Allah yang tidak kelihatan, kita menyambut sukacita. Sukacita yang gimana? Sukacita yang menular ke orang lain. Natal tahun ini, firman Tuhan memberi dua pilihan. Mau pilih fear atau pilih faith. Mau pilih ketakutan atau mau pilih iman. Teman-teman, kebanyakan manusia menjalankan hidupnya out of fear. Kebanyakan manusia menjalankan hidupnya dalam ketakutan. Besok makan apa? Awalnya gitu, besok makan apa? Begitu uang mulai masuk, besok makan siapa? Supaya tetap bisa makan enak, makan siapa? Manusia seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita pilih faith, kalau kita pilih iman, pertanyaan kita bukan besok makan apa, besok makan siapa. Besok makan dengan siapa. Besok beri makan siapa. Besok siapa yang perlu makan. Itu faith. Dunia dalam ketakutan teman-teman. 2023 ada resesi. Semua bilang 2023 resesi. Orang yang hidup dalam ketakutan akan takut. Apa yang akan terjadi? Orang yang hidup dalam iman dengan tersenyum, pakai kaos. Halo, selamat datang resesi. Kenapa? Ketika ketakutan, dunia dalam ketakutan. Ketika dunia dalam ketakutan, ketika itulah anugerah Allah dicurahkan. Ketika dunia dalam ketakutan, ketika itulah orang percaya menunjukkan imannya. Saya cuma punya 5 roti dan 2 ikan, tapi saya mau bagi dengan 5.000 orang ini. Dan mujizat terjadi. Ketika dunia dalam ketakutan, ketika itulah kita harus menyambut iman. Dan sukacita kita contagious. Contagious, tahu contagious itu ada film Contagion. Contagious itu artinya menular. Contagion itu adalah yang menular. Kita jadi contagion di dunia ini teman-teman. Pembawa sesuatu yang menular. Kontagion. Biar kita semua jadi contagion di dunia ini. Tahun depan kita semua jadi contagion. Contagion of joy.
pembawa sukacita yang menular. Di mana ada kita, ada sukacita. Di mana ada kita, ada iman, ada kepercayaan, ada harapan. Itu Natal, Tuhan, teman-teman. Itu Natal yang Tuhan berikan bagi kita. Orang Majus percaya. Dan karena mereka percaya, mujizat terjadi. Herodes ketakutan dan dia sampai mati, dia takut terus. Mau pilih mana? Saya mau pilih beriman. Walaupun harus mempertaruhkan nyawa, saya mau pilih beriman. Dan di dalam iman ada kasih. Dan kasih melenyapkan ketakutan. Mari kita renungkan ini Bapak Ibu. Tundukkan kepala, kita renungkan ini. Firman yang aneh untuk hari Natal. Tapi saya percaya Tuhan mau memberkati kita semua. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Mau berdoa Tuhan, biar Roh Kudus terus bicara di hati setiap kami. Sehingga biar di hari Natal ini, kami semua dimerdekakan dari ketakutan kami. Dan kami semua hidup di dalam iman kepada Engkau. Tolong kami ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia beri